Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Saputra, NIM 200510639 dari Prodi Pendidikan Jasmani angkatan 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang PPT yang telah saya buat, yaitu di bab 2, yaitu langsung ke pengertian. Pengertian perencanaan ataupun planning adalah memikirkan ke depan tentang apa-apa yang harus dilakukan. Nah, perencanaan sendiri adalah aktivitasnya, sedangkan hasil yang perencanaan tersebut adalah rencana yang berwujud rumusan tertulis. Dengan kata lain, jika rencana yang terumus secara tertulis sebelum ada, maka aktivitas perencanaan tersebut belum selesai ataupun belum berhasil. Nah, itu perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas memikir ke depan tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenan dengan peserta didik di sekolah. Baik sejak peserta didik akan dimasuki sekolah maupun mereka akan lulus dari sekolah. Yang B, yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup perencanaan peserta didik menurut Imron pada tahun 2016 dengan 22, yaitu meliputi yang pertama yaitu perkiraan, yang kedua perumusan tujuan, yang ketiga kebijakan, yang keempat penyusunan program, yang kelima prosedur, yang keenam penjadwalan, dan yang ketujuh yaitu pembiayaan. Ya, itu lanjut yang selanjutnya, yaitu yang pertama perkiraan. Perkiraan atau disebut dengan fair setting adalah menyusun suatu perkiraan dasar dengan mengatasi ke depan. Ada tiga dimensi waktu yang disertakan dalam hal ini, yaitu yang pertama adanya dimensi kelampauan, yang kedua ada dimensi terkini, yang ketiga ada dimensi keakanan. Nah, yang A, yang pertama itu dimensi kelampauan. Dimensi kelampauan berkenan dengan mengelampauan masa lampau, pengamanan peserta didik, kesuksesan penanganan peserta didik lalu diinginkan dan diulangi kembali. Sementara kegagalan penanganan peserta didik pada masa lampau hendaknya selalu diingat dan dijadikan pelajaran. Yang B, yaitu dimensi kekinian. Nah, dimensi kekinian ini berkaitan erat dengan faktor kondisional dan situasional peserta didik, dan di masa sekarang ini semuanya keterangan, informasi, data yang mengenai peserta didik harus dikumpulkan agar dapat disetapkan dalam kegiatan. Nah, yang selanjutnya yaitu di D, dimensi keakanan, yaitu dimensi keakanan ini berkenan dengan antisipasi ke depan peserta didik. Hal-hal ini diidentikan dengan peserta didik di masa depan harusnya dapat dijangkau seberapapun jangkauannya. Dan selanjutnya yaitu yang kedua itu perumusan tujuan. Yaitu perumusan tujuan ini adalah suatu yang hanya sekedar dapat dituju, dan oleh karena itu ia tidak dapat dicapai. Supaya dapat dicapai, umumnya tujuan tersebut dijabarkan ke dalam bentuk target-target. Oleh karena itu, tujuan izinnya bersifat umum, abstrak, tidak jelas apakah kriteria tercapai atau tidak, sedangkan target dirumuskan secara jelas, dapat diukur oleh penciptanya. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu kebijakan. Kebijakan adalah mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas yang dapat dipergunakan untuk mencapai target tujuan. Satu tujuan membutuhkan banyak kegiatan. Nah, biasanya juga beberapa tujuan atau target membutuhkan satu kegiatan. Kegiatan yang demikian harus diidentifikasikan karena tidak ada tujuan atau target yang dapat dicapai dari kegiatan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu C, langkah-langkah perencanaan peserta didik. Langkah-langkah dalam peserta didik ini memiliki 6. Yang pertama yaitu adanya analisis kebutuhan peserta didik, dan yang kedua yaitu perencanaan rekrutmen peserta didik, dan yang ketiga perencanaan seleksi peserta didik. Selanjutnya yang keempat perencanaan orientasi peserta didik, yang kelima perencanaan penempatan peserta didik, dan yang terakhir yaitu pencatatan dalam pelaporan. Yang selanjutnya yaitu yang pertama analisis kebutuhan peserta didik. Nah, analisis ini memiliki kebutuhan peserta didik, yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan yang meliputi yang pertama yaitu merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dengan pertimbangan daya tampung ataupun jumlah karena yang tersedia.
serta pertimbangan rasio murid dari guru. Secara ideal rasio murid dan guru adalah 1:30. Dan yang kedua yaitu menyusun program kegiatan siswa, yaitu visi dan misi. Sekolah meminat dalam dan 20 perencanaan peserta didik, bakat siswa, saran dan prasarana yang ada agar yang tersedia dan tenaga kependidikan yang tersedia. Yang selanjutnya yang kedua itu perencanaan rekrutmen peserta didik, yaitu adanya perencanaan rekrutmen peserta didik pada hakikatnya proses pencairan, yaitu menutupi peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di lembaga sekolah yang bersangkutan. Langkah-langkah dalam kegiatan ini adalah yang pertama yaitu membentuk panitia menerima peserta didik baru yang meliputi dari semua unsur guru, tenaga administrasi dan dewan sekolah atau komite sekolah. Yang kedua apa itu yang disebut dengan B yaitu pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik yang baru yang dilakukan secara terbuka. Informasi yang harus ada dalam pengumuman tersebut adalah gambaran singkat ataupun lembaga. Persyaratan pendaftaran siswa baru yaitu syarat umum dan syarat khusus. Cara pendaftarannya, waktu pendaftaran, tempat pendaftaran, biaya pendaftaran, waktu dan tempat seleksi, dan pengumuman seleksi. Yang selanjutnya itu ada yang ketiga itu perencanaan seleksi peserta didik. Nah, cara-cara seleksi dalam yang digunakan dalam peserta didik ini yaitu ada 3. Yang pertama itu A, meliputi tes ataupun ujian, yaitu tes psikotes, tes jasmani dan tes kesehatan, dan tes akademik, tes dan keterampilan. Yang kedua itu B, itu meliputi penelusuran bakat kemampuan mahasiswa biasanya berdasarkan pada peserta yang diraih oleh calon peserta didik dalam bidang olahraga ataupun kesenian. Yang C, berdasarkan nilai ijazah ataupun nilai ujian akhir nasional atau yang disebut dengan UAN. Yaitu yang keempat perencanaan orientasi peserta didik. Nah, perencanaan orientasi peserta didik ini baru merupakan kegiatan mengenal situasi dan kondisi lembaga pendidik tempat peserta didik menempuh pendidik. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial sekolah. Tujuan dengan orientasi tersebut adalah agar siswa mengerti dan menaati peraturan yang berlaku di sekolah. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, perencanaan penerimaan peserta didik, yaitu penerimaan peserta didik atau pembinaan kelas, yaitu kegiatan pengelompokan peserta didik yang dilakukan dengan sistem kelas. Pengelompokan peserta didik yang dilakukan dalam berdasarkan kesamaan ada pada peserta didik, yaitu jenis kelamin dan umur. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, pencatatan dan pelaporan. Nah, di pencatatan dan pelaporan ini peserta didik dimulai sejak peserta didik diterima di sekolah sampai dengan tamat atau meninggalkan sekolah. Tujuan pencatatan tentang kondisi peserta didik dilakukan agar lembaga mampu melakukan bimbingan yang optimal pada peserta didik. Sedangkan pelapor yang dilakukan bentuk tanggung jawab lembaga dalam perkembangan peserta didik di sebuah lembaga. Ya, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan dari PPT yang telah saya buat. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.